Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Fajar dari Timur. Bersama saya Pinky Afisaratri dan kedatangan Bapak narasumber yang sangat luar biasa kepada Bapak Ustadz Nur Hadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga kita kedatangan audiens dari SMK Negeri 10 Surabaya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Daripada berlama-lama, kita akan lanjut ke dalam tema. Kali ini kita akan membawakan tema berbagai salam via medsos. Nah, karena berbagai salam via medsos ini mencakup hal yang umum, jadi langsung aja kita tanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ustadz Nur Hadi. Untuk pertanyaan yang pertama, pengertian salam menurut Bapak sendiri itu apa sih Pak? Ya. Salam itu adalah sebuah doa. Jadi setiap kali bertemu dengan sesama umat Islam, dianjurkan untuk saling mendoakan. Sehingga bentuk atau sifat daripada salam itu adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum itu adalah keselamatan dari berbagai kerusakan, dari berbagai kesengsaraan. Jadi bisa saja orang itu hidup, tapi belum tentu dia itu enak, belum tentu itu enak, belum tentu nikmat. Tapi ketika dengan ucapan salam, ketika ada Assalamualaikum, maka dia didoakan agar hidupnya ini tidak sengsara, menjadi nikmat, menjadi orang yang mulia. Seperti itu, luar biasa. Jadi salam adalah doa, makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, untuk mendoakan satu sama yang lain. Begitu ya Pak ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, hukum menjawab salam bagaimana Pak? Hukum menjawab salam. Jadi kalau kita bisa melihat siapa yang kita beri salam. Kalau itu satu orang, maka hukumnya itu fardu ain. Tapi ketika yang kita berikan salam itu segolongan orang banyak, maka menjadi fardu kifayah. Ketika salah satu itu sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi andaikan semuanya menjawab, maka yang mendapatkan pahala sama pahalanya seperti fardu kifayah. Ya. Itu juga sama ketika kita mengetik mulai awal percakapan di WA atau di Facebook dan lain sebagainya dengan menggunakan salam, itu pun juga ada kewajiban bagi orang yang membacanya untuk menjawabnya. Andaikan di grup itu juga sama. Andaikan sudah ada salah satu yang menjawab, yang lainnya pun juga. Jadi ibaratnya seperti sudah diwakilkan. Sudah gitu, Pak. diwakilkan. Baik. Langsung lanjut. Hukum memberi salam lewat media sosial sendiri Pak. Mungkin bisa lewat ketika WA, ketika mau mengabari teman atau guru. Nah, hukum memberi salam lewat sosial media itu gimana? Kalau memberi salam lewat WA ya seperti tadi itu sama seperti kita memberikan salam ketika di luar medsos. Seperti kita bertemu langsung, itu sama-sama tetap mendapatkan kesunahan. Dan begitu juga bagi orang yang mendapat atau diberi salam, ya, diberi salam, itu juga punya kewajiban untuk menjawab. Seperti itu. Seperti itu. Punya. Jadi siapa yang menerima salam itu punya kewajiban untuk menjawab salamnya. Menjawab jika itu yang disalami itu satu orang. Oh iya. Biasanya kan di WA itu kan ada grup. Iya. Kalau mereka itu di grup sudah ada yang mewakili, ya berarti yang lainnya sudah gugur. Seperti itu. Baik. Nah, kita harus menjawab lewat sosial media juga atau diucapkan secara langsung Pak? Kayak secara lisan atau ketikan saja sudah cukup? Nah, itu di dalam kitab Ad-Qarnawi itu disebutkan sebuah ungkapan keterangan bahwasanya salam itu bisa lewat langsung, bisa lewat tulisan dan sebagainya. Nah, ketika lewat tulisan
lewat tulisan itu ketika dia tahu bahwa salam itu adalah untuk dirinya, maka dia segera untuk menjawab meskipun tidak lewat tulisan. Tapi kan kalau zaman dulu itu belum ada WA, jadi lewat surat, jadi membalasnya ya langsung dengan kita membaca waalaikumsalam. Tapi kalau lewat WA boleh dengan langsung menjawab, lewat kita boleh dengan sambil mengetik. Oh, seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana jika kita tidak menjawab salam yang diucapkan lewat sosial media? Mungkin dalam artian kalau misalkan di grup kan kalau ada yang mewakili maka yang lain gugur. Nah ini tuh di grup sama sekali tidak ada yang merespon gitu Pak, karena jawabnya semuanya di dalam hati semua gitu. Itu gimana Pak? Jadi sebenarnya itu enggak, untuk menjawab itu enggak harus kita kembalikan pada tulisan. Jadi kalau dalam bahasa kitabnya itu al-faur, seketika itu langsung. Jadi langsung lewat lisan. Jadi ketika kita udah Assalamualaikum, langsung kita jawab Waalaikumsalam, walaupun yang ngetik dengan Waalaikumsalam itu nggak masalah. Tapi kadang-kadang itu ya memang zaman-zaman sekarang itu kan banyak-banyak yang nyeleneh. Ketika nggak dijawab, marah-marah. Kok nggak dijawab? Salamnya. Ya, itu kan sebagainya. Padahal kalau dalam keterangan dalam kitab-kitab ulama salaf, cukup dengan menjawabnya lewat lisan, itu sudah ya. Tapi adegan ingin menyenangkan juga, ya bisa jadi kalau nggak ada respon kan nggak enak. Nah, ketika diberi tulisan yang memberikan salam itu kan, alhamdulillah, saya ada respon. Seperti layaknya ada yang menghargai. Ya, ya. Baik, lalu adakah hadis atau dalil yang mewajibkan atau menyarankan memberi salam lewat media sosial? Ya. Jadi kalau hadis atau Qur'annya itu nggak ada, karena media sosial ini kan baru-baru saja. Zaman dulu belum ada yang namanya HP, nggak ada. Nah, zaman dulu itu cuma ada yang namanya risalah atau surat. Tetapi di situ ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Kesamaannya bahwa HP itu sama dengan surat. Jadi ketika kita mengetik, maka itu sama dengan kita menulis pakai pulpen dan sebagainya. Jadi andaikan kita tidak menjawab pun dengan tulisan itu sudah nggak masalah. Ya hadisnya itu kan banyak, salam dan sebagainya. Kalau dalam Al-Qur'annya wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsaniha. Ketika kamu diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Itu di antara dalil daripada salam secara umum. Berarti memang secara dari kitabnya sendiri tidak ada ya Pak, karena dulu tidak ada media sosial kayak gini gitu. Tapi untuk secara umum mungkin seperti yang dijelaskan tadi gitu. Jadi memang dalam fikih itu ada namanya itu dikiaskan. Oh, dikiaskan, dianalogkan. Ya, permasalahan ini yang saat ini disamakan dengan pada waktu itu dan kasusnya itu sama-sama masalah kita tulisan. Jadi tidak ada perbedaan. Seperti itu ternyata. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu saat sosial media kita sering menyingkat salam seperti Assalamualaikum jadi disingkat, terus warahmatullahi wabarakatuhnya jadi WRWB. Nah itu apa hukumnya Pak? Nah ini yang sering terjadi. Ya. Ini saya juga sering dikirimi seperti itu. As WRWB, as ya benar-benar singkat ya, gitu. Itu kadang-kadang saya jawab gini, kelas WRWB, kemudian saya kasih emoji tawa terbata gitu. Nah itu pasti akan menimbulkan pertanyaan bagi yang mengirim. Loh, Mas Ustaz, kok seperti ini sahabat mengirimnya? Ya gimana? Karena ini salam model baru. Tradisi salam model baru, bentuk salam model baru.
yang kalau dalam Islam itu belum pernah ada. Akhirnya terjadilah sebuah percakapan. Nah, seharusnya salam yang benar itu bagaimana? Jadi kalau dalam Islam ya itu salam itu sendiri itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Jadi ada yang salam itu sudah dianggap sebagai salam, ada yang masih menjadi khilaf para ulama apakah itu sudah cukup dianggap sebagai salam, dan yang ketiga itu ada ungkapan salam tapi itu bukan termasuk salam. Nah, yang pertama, yang salam ini sudah dianggap sebagai salam itu seperti assalamualaikum, assalamualaikum, salamun alaikum, salamun alaika, itu yang para ulama sudah sepakat bahwa itu dikatakan sebagai bentuk salam. Nah, kemudian ada lagi bentuk salam itu yang para ulama itu khilaf, para ulama fikih itu khilaf apakah itu termasuk salam yang mencukupi atau belum. Itu salamun minni alaika. Dan kemudian juga ada dibalik, alaikum salam, alaika salam, itu juga ada ternyata dalam kitab itu. Nah, itu yang menjadi khilafnya para ulama. Kemudian yang ketiga adalah salam yang ini tidak dianggap sebagai salam. Kalau orang jahiliyah dulu memberi salam kepada Kanjeng Nabi itu an'im sobahan, kalau bahasa kerennya saat ini selamat pagi gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada salam. Jadi kalau askum, kemudian as, BNPB dan sebagainya yang belum mencukupi dan dianggap tidak cukup. Jadi kalau ada kali itu ada as, BNPB gitu ya, yang belum bisa dikatakan sebagai bentuk salam. Kalau bukan bentuk salam, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab. Perbedaannya dari yang menurut fikih dan assalamualaikumnya sendiri atau assalamualaikanya sendiri itu apa, Pak? Nah, karena para ulama fikih itu kan melihatnya dari dalil-dalil yang sudah ada, yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, yang sudah masyhur atau yang sudah disyariatkan. Jadi seperti contoh Kanjeng Nabi memberikan contoh salamnya assalamualaikum, dan suatu ketika pernah dengan sangat pendek seperti itu. Kemudian ada pernah juga memberikan contoh assalamualaikum warahmatullahi, bahkan sampai lengkap juga pernah. Jadi para ulama itu menyatakan bahwa itulah di antara salam-salam yang dianggap sebagai salam yang cukup. Kalau selain itu, nah itu masih khilaf atau para ulama tidak pendapat. Oke. Jawaban yang luar biasa sekali, dan tentunya masih ada pertanyaan lainnya yang akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini.